Wah wah wah, benar-benar di luar dugaan. Ingin saingi timnas Indonesia, Vietnam tiba-tiba buat langkah di luar nalar. Fans Garuda harus simak ini. Nah ini nih, tak main-main. PSSI panggil 34 pemain untuk perkuat timnas Indonesia U17. Kira-kira siapa sajakah mereka? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Ingin kejar Indonesia, Vietnam tiba-tiba buat langkah mengejutkan. Benar-benar di luar dugaan. Langkah mengejutkan datang dari Vietnam yang tampaknya tak ingin tertinggal dalam persaingan sepak bola Asia Tenggara, terutama dari timnas Indonesia. Demi memperkuat skuad nasional mereka, Vietnam secara terbuka menyatakan niatnya untuk mengubah hukum kewarganegaraan. Sebuah langkah yang berani dan penuh kontroversi, namun menunjukkan betapa seriusnya negeri itu dalam menanggapi kemajuan rival-rivalnya. Yang paling mencolok, perubahan ini tak hanya bertujuan memuluskan proses naturalisasi, tetapi juga memungkinkan pemain asing untuk memiliki kewarganegaraan ganda, sesuatu yang sebelumnya dilarang di bawah hukum Vietnam. Langkah ini dipandang sebagai respons atas kekalahan Vietnam dari Malaysia, sebuah tim yang juga diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi. Kekalahan tersebut tampaknya menjadi tamparan keras bagi Federasi Sepak Bola dan pemerintah Vietnam. Mereka tidak mau tinggal diam melihat timnas Indonesia melesat dengan para pemain keturunan Eropa yang tampil gemilang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Maka dengan cepat mereka melakukan manuver legislatif untuk mengejar ketertinggalan. Revisi Undang-Undang Kewarganegaraan yang sedang dibahas kini membuka peluang besar bagi para pemain asing yang memiliki darah Vietnam atau yang telah berkontribusi secara signifikan bagi sepak bola nasional mereka. Mereka bisa menjadi warga negara Vietnam tanpa perlu melepaskan kewarganegaraan asalnya. Artinya, proses menjadi bagian dari timnas Vietnam akan menjadi jauh lebih mudah dan cepat. Ini jelas menandai era baru dalam strategi pembangunan sepak bola Vietnam. Beberapa nama pun sudah muncul dalam radar naturalisasi Vietnam. Hendrio, gelandang serang jebolan Akademi La Masia milik Barcelona, disebut-sebut tengah dalam proses administrasi kewarganegaraan. Selain itu, ada pula Gustavo Santos, Magno dari Brasil, Rimario asal Jamaika, Olaha dari Nigeria, hingga Kevin Van Hoor dari Prancis yang kabarnya siap mengisi lini-lini penting di skuad Vietnam ke depan. Ini menunjukkan bahwa Vietnam tidak setengah hati dalam proyek ambisius ini. Namun, yang membuat langkah Vietnam semakin menarik adalah keseimbangan antara jangka pendek dan jangka panjang. Di saat mereka merekrut pemain-pemain asing untuk memperkuat tim senior, mereka juga tidak melupakan pentingnya membangun sistem pengembangan pemain muda secara berkelanjutan. Federasi Sepak Bola Vietnam menggandeng diaspora Vietnam di Amerika Serikat dan Australia, berharap agar talenta keturunan bisa kembali ke tanah air untuk membela negara leluhur mereka. Pernyataan dari Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Vietnam juga memperjelas arah mereka. Naturalisasi memang dianggap sebagai solusi taktis, tetapi bukan satu-satunya jalan. Mereka sadar bahwa jika terlalu bergantung pada pemain asing, akan ada risiko stagnasi jangka panjang. Oleh karena itu, pembinaan usia dini dan kompetisi lokal seperti V-League tetap menjadi prioritas utama. Langkah berani Vietnam ini bahkan sampai menarik perhatian Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam sebuah wawancara yang dikutip oleh media Vietnam dan Tri, Erick memperingatkan bahwa Indonesia tidak boleh lengah, baik di sektor putra maupun putri. Kalau kami lengah, bukan tidak mungkin Vietnam kembali menyalip, ujar Erick. Sebuah pernyataan yang penuh makna sekaligus menjadi alarm bagi seluruh stakeholder sepak bola Indonesia agar terus berbenah. Di tengah euforia pencapaian timnas Indonesia saat ini, kabar ini seharusnya menjadi pengingat bahwa negara-negara lain juga bergerak cepat. Persaingan tidak lagi hanya soal siapa yang memiliki pemain bintang, tapi siapa yang paling cepat beradaptasi, baik secara regulasi, manajemen, maupun pembinaan.
Langkah Vietnam ini patut kita cermati. Apakah strategi mereka akan membuahkan hasil? Ataukah justru menimbulkan dilema baru dalam identitas sepak bola mereka? Silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Apakah menurut kamu Vietnam akan menjadi pesaing serius timnas Indonesia di masa depan? Atau justru langkah mereka ini terlalu terburu-buru? PSSI panggil 34 pemain timnas Indonesia U17 untuk TC Piala Dunia. PSSI resmi memanggil sebanyak 34 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U17 dalam rangka persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada tanggal 3 hingga 27 November 2025. Keputusan ini menjadi angin segar bagi para pecinta sepak bola tanah air, terutama karena Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan lolos ke turnamen prestisius tersebut setelah menembus babak perempat final Piala Asia U17 2025. Sukses ini menjadi bukti nyata bahwa pembinaan usia muda Indonesia menunjukkan hasil yang menjanjikan. Menariknya, dari total 34 pemain yang dipanggil, 9 diantaranya merupakan pemain diaspora alias keturunan Indonesia yang saat ini berkarir di luar negeri. Kehadiran para pemain diaspora ini diharapkan bisa menambah kualitas tim dan memperkuat skuad Garuda Muda yang akan bersaing di grup yang tidak mudah. Di Piala Dunia U17, Indonesia tergabung di grup H bersama 3 lawan tangguh, Brasil, Honduras, dan Zambia. Lawan-lawan ini tentu punya sejarah dan kekuatan di level usia muda yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pemusatan latihan akan berlangsung di Bali mulai dari 7 Juli hingga 10 Agustus 2025. Pelatih Nova Arianto tetap dipercaya untuk menangani tim ini setelah sebelumnya membawa timnas U17 tampil cukup solid di Piala Asia. Mayoritas pemain yang dipanggil untuk TC kali ini adalah nama-nama yang telah tampil mengesankan dalam ajang tersebut. Di antaranya ada Dava Gasemi, Iputu Panji Apriawan, Fabio Askairawan, hingga Fadli Alberto Hengga yang dinilai layak untuk kembali mendapat kepercayaan. Sementara itu, kehadiran pemain diaspora seperti Feike Muller, Willem II Tilburg, Izar Jacob Sydney FC, Lionel Detroit Palermo, dan Noha Pohan SNAC Breda semakin menunjukkan keseriusan PSSI dalam memaksimalkan potensi talenta Indonesia di luar negeri. PSSI tampaknya belajar dari kesuksesan program naturalisasi dan pemanggilan pemain diaspora yang telah membantu tim senior melangkah lebih jauh di kancah internasional. Langkah ini sekaligus menjadi bukti bahwa pembinaan sepak bola Indonesia kini mulai bersifat inklusif. Tidak hanya terpusat di dalam negeri, tetapi juga membuka peluang bagi putra bangsa yang berada di luar. Pelatih Nova Arianto sendiri menekankan bahwa persaingan dalam skuad akan sangat ketat. Dengan jumlah pemain yang cukup banyak dan jadwal TC yang cukup panjang, semua pemain diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Targetnya jelas membentuk tim terbaik yang bisa tampil kompetitif di Piala Dunia U17 nanti. Tak hanya mengejar partisipasi, timnas U17 dituntut bisa berbicara banyak, apalagi setelah melihat performa Indonesia di level U23 dan senior yang makin berkembang. PSSI pun memastikan bahwa program latihan kali ini akan mencakup semua aspek penting, dari taktik, fisik, hingga mental bertanding. Menghadapi tim sekelas Brasil dan Zambia bukan hal mudah, sehingga Garuda Muda harus benar-benar siap secara menyeluruh. Selain itu, pemusatan latihan ini juga akan menjadi momen penting untuk membangun chemistry di antara pemain-pemain lokal dan diaspora yang mungkin belum terlalu mengenal satu sama lain di dalam lapangan. Kabar ini tentu mengundang antusiasme dan harapan besar dari masyarakat Indonesia. Banyak yang penasaran apakah dengan komposisi pemain saat ini, timnas U17 bisa berbicara banyak di pentas dunia? Apakah kehadiran pemain diaspora akan menjadi solusi untuk meningkatkan level permainan? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju dengan langkah PSSI yang memadukan pemain lokal dan diaspora? Dan menurut kamu, siapa pemain yang paling layak menjadi bintang Garuda Muda di Piala Dunia nanti? Fanbase bongkar fakta kualitas timnas Indonesia di era Patrick Kluivert.
Kekalahan memalukan timnas Indonesia dari Jepang dengan skor telak 6 gol tanpa balas dalam laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi pukulan berat bagi sepak bola nasional. Namun kekalahan ini tak hanya menyisakan rasa kecewa, tetapi juga membuka diskusi luas di kalangan fanbase terbesar sepak bola Indonesia. Di media sosial banyak yang mulai mempertanyakan arah pembangunan timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih baru, Patrick Kluivert, dan membandingkannya dengan era kepelatihan Shin Tae-yong. Fanbase fanatik yang selama ini selalu berada di belakang timnas mulai menyoroti kondisi fisik dan stamina para pemain yang dinilai mengalami penurunan drastis. Di era Shin Tae-yong, para pemain bisa bermain 120 menit dan tetap kuat. Tapi sekarang, baru masuk menit ke-60 saja sudah mulai ngos-ngosan, tulis salah satu akun fanbase sepak bola Indonesia di platform X yang kemudian mendapat ribuan retweet dan tanggapan. Sorotan ini bukan tanpa dasar. Banyak pengamat dan netizen setuju bahwa performa fisik skuad Garuda di era Shin Tae-yong lebih unggul. Saat itu latihan fisik dilakukan 2 kali sehari dan dipandu langsung oleh pelatih kebugaran profesional. Tak hanya sekadar latihan, tetapi benar-benar membentuk dasar ketahanan tubuh pemain agar mampu bertarung di level tertinggi Asia. Kini di bawah arahan Patrick Kluivert, banyak yang merasa atmosfer latihan timnas menjadi lebih ringan. Bukan berarti tidak berkualitas, namun kesan kurang keras ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Apalagi Jepang bukanlah lawan yang baru. Timnas Indonesia memang belum pernah menang melawan mereka, tetapi di 2 pertemuan sebelumnya saat masih dilatih STY, para pemain tetap tampil fight dan tidak mudah menyerah secara fisik. Kali ini berbeda, seolah energi timnas habis sebelum peluit panjang berbunyi. Kondisi ini memicu desakan dari sejumlah netizen agar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mempertimbangkan kembali posisi pelatih. Tak sedikit yang secara terang-terangan meminta agar Shin Tae-yong dikembalikan untuk menangani skuad Garuda. Mereka menganggap STY bukan hanya pelatih, tetapi sosok revolusioner yang telah membentuk ulang mentalitas dan kebugaran pemain. STY bukan hanya pelatih biasa. Dia pelatih yang mampu mendisiplinkan pemain dan membuat mereka percaya diri di level internasional, tulis akun @GarudaSpirit. Namun, apakah keputusan untuk mengganti pelatih semudah itu? Tentu tidak. Patrick Kluivert masih punya waktu membuktikan diri. Masih ada beberapa pertandingan penting ke depan sebelum Oktober 2025 yang menjadi titik krusial nasib Indonesia dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Kritik dan sorotan bisa dijadikan bahan introspeksi dan evaluasi agar pelatih asal Belanda itu segera mengambil langkah tegas memperbaiki kondisi tim, terutama dari segi fisik dan semangat juang. Sebagai pecinta sepak bola, kita tentu ingin timnas Indonesia tampil membanggakan, bukan sekadar lolos, tapi bersaing dengan penuh semangat. Oleh karena itu, diskusi ini penting untuk terus digaungkan agar federasi, staf pelatih, dan pemain tahu bahwa publik selalu memantau dan berharap tinggi. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia perlu kembali ke tangan Shin Tae-yong atau justru memberi waktu lebih bagi Patrick Kluivert untuk membuktikan kapasitasnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Anggota Partai Gerindra sarankan PSSI pecat Patrick Kluivert. Suara publik soal nasib Patrick Kluivert di kursi pelatih timnas Indonesia kian menguat, apalagi setelah kekalahan telak dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini desakan agar PSSI memecat Kluivert bukan hanya datang dari kalangan supporter, namun juga dari salah satu tokoh politik berpengaruh, Andre Rosiade. Politisi dari Partai Gerindra yang juga dikenal sebagai penasihat klub Semen Padang FC dan mertua dari bek timnas Indonesia Pratama Arhan, menyatakan secara tegas bahwa Kluivert harus dipecat jika gagal membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pernyataan Andre Rosiade menjadi sangat penting karena ia merupakan anggota dari partai yang kini memimpin pemerintahan, yakni Partai Gerindra, dengan Prabowo Subianto sebagai ketua umumnya dan kini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam konteks ini, desakan Andre bisa saja menjadi tekanan yang kuat bagi PSSI untuk mengambil tindakan tegas jika hasil di ronde keempat nanti tak memuaskan.
Dukungan terhadap tim nasional tentu menjadi perhatian utama, apalagi ketika ekspektasi masyarakat sudah sangat tinggi setelah pencapaian timnas di era sebelumnya bersama Shin Tae-yong. Menurut Andre, pergantian dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert adalah keputusan besar yang harus dibuktikan hasilnya. Ia secara terbuka menyampaikan bahwa jika Kluivert gagal menunjukkan kualitas dan tidak mampu membawa Indonesia menembus Piala Dunia 2026, maka pemecatan adalah konsekuensi yang logis. Kalau gagal di putaran keempat, ya dipecat saja. Anda memecat STY dalam rangka memilih prestasi yang lebih bagus dan bisa lolos ke Piala Dunia. Kalau tidak mampu, ya harus ada pertanggungjawaban, tegasnya. Lebih lanjut, Andre menyoroti bagaimana PSSI telah memberikan dukungan penuh kepada Patrick Kluivert. Bahkan, ia menyebut bahwa tim pelatih yang dibawa Kluivert dari Belanda berjumlah lebih banyak dibandingkan tim kepelatihan sebelumnya dari Korea Selatan. Yang dari Belanda itu 14 orang, kemana-mana naik kelas bisnis. Dukungan luar biasa dari PSSI. Jadi kalau tidak berhasil ke Piala Dunia, ya pantas dipecat, ujarnya. Pernyataan Andre ini juga diperkuat oleh sentimen dari para pendukung Garuda di media sosial. Banyak dari mereka yang merindukan sosok Shin Tae-yong yang dianggap mampu membangun fondasi fisik dan mental pemain timnas dengan sangat baik. Mereka menilai bahwa di era STY, timnas memiliki daya juang yang lebih tinggi dan permainan yang lebih terstruktur. Kini di bawah asuhan Kluivert, banyak yang merasa performa timnas menurun, terutama dari aspek kebugaran dan taktik di lapangan. Dengan gelombang desakan yang terus membesar, bukan tidak mungkin suara Andre Rosiade sebagai politisi dari Partai Presiden akan menjadi sinyal kuat bagi federasi. Apalagi jika Prabowo sebagai presiden ikut memberikan perhatian pada dunia sepak bola, bisa saja keputusan besar diambil demi menyelamatkan mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia. Pada akhirnya, beban besar kini berada di pundak Patrick Kluivert. Ia masih memiliki kesempatan emas di ronde keempat yang akan digelar Oktober mendatang. Dua laga krusial harus dimenangkan agar tiket menuju Piala Dunia 2026 dapat diraih. Jika tidak, maka bukan hanya harapan fans yang pupus, tetapi juga karier Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia mungkin harus berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Lalu bagaimana pendapat kalian? Apakah Kluivert layak dipertahankan jika gagal di ronde keempat nanti, atau sudah saatnya PSSI mencari pelatih baru? Tulis opinimu di kolom komentar dan mari berdiskusi.